Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat terserap dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, untuk pembelajaran pertama kita hari ini yaitu adalah letter of credit pada bagian 1. Dari latar belakang, dalam dunia perdagangan, transaksi berskala internasional adalah hal yang lumrah. Namun, pernahkah kalian terpikir bagaimana metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi tersebut? Nah, yang ternyata memiliki banyak pilihan. Jadi ketika kita berpikir, nanti apa yang akan digunakan? Apakah secara cash, di mana kita langsung mentransfer sejumlah uang untuk barang yang nanti akan kita beli kalau kita sebagai pembeli, ataukah masih menggunakan cara barter? Nah, ternyata tidak ya. Salah satu metode pembayaran yang sering digunakan atau yang bisa digunakan adalah letter of credit. Nah, letter of credit ini semacam pihak ketiga yang menjamin akan pembayaran tersebut bisa sampai ke tangan penjual atau pembeli secara benar. Awal mula LC diluncurkan karena adanya ketidakpercayaan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Dikarenakan berbeda negara, hal ini sangat lumrah ketika kita melihat suatu transaksi ketika kita mengirimkan suatu barang, akan tetapi baru mendapatkan DP. Dan DP ini belum dibayar secara penuh. Nah, kita lihat setelah barang sampai, kita tunggu waktunya, ternyata dari pembeli tidak mau membayar dengan berbagai alasan misalnya. Entah barang tidak baik, entah barang kurang baik, entah barang kurang dan sebagainya, sehingga tidak mau melunasi hak dari penjual. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kerugian oleh penjual. Nah, oleh sebab itu, di sini penjual ingin melakukan transaksi yang secara aman yang dilakukan oleh bank melalui letter of credit, di mana letter of credit ini layanan jasa lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait, terutama dalam perdagangan. Nah, penjual ini sangat perlu, apalagi seperti di Jepara. Di Jepara sendiri banyak sekali mebel yang ekspor untuk ke luar negeri, dan tidak sedikit pula terjadi proses penipuan tersebut. Nah, dari situlah seorang penjual meminta agar pembeli melakukan yang namanya letter of credit. Nah, letter of credit ini memberikan kemudahan bagi pihak-pihak dalam perdagangan internasional. Letter of credit atau disebut dengan kredit berdokumen adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh bank penerbit atau issuing bank atas permintaan pembeli atau importer yang ditunjukkan kepada penjual atau eksportir yang disebut beneficiary. Melalui bank penerus, advising bank atau bank pengonfirmasi, confirming bank, dengan memberikan suatu pernyataan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu ketika seluruh persyaratan letter of credit atau disebut LC yang ditetapkan telah terpenuhi. Nah, ini merupakan pengertian dari letter of credit. Berikut merupakan pihak yang terlibat dalam letter of credit. Yang pertama di sini adalah pemohon. Pemohon di sini adalah pihak yang memohon untuk diterbitkan letter of credit, yang dalam hal ini umumnya adalah pembeli atau importir. Yang kedua, ada bank penerbit atau issuing bank, adalah bank yang atas permintaan aplikan menerbitkan letter of credit.
Nah, di sini adalah bank yang diminta oleh pemohon yang ditunjuk untuk melakukan letter of credit. Yang ketiga ada penerima atau beneficiary, adalah pihak kepada siapa letter of credit ini diterbitkan atau diperuntukkan, yang dalam hal ini adalah eksportir atau seorang pembeli. Nah, yang berikutnya ada bank penerus, yang keempat advising bank, bank yang melakukan autentikasi atas letter of credit yang diterima dan menginformasikan beneficiary atau yang disebut penerima, penjual, mengenai penerimaan letter of credit. Yang berikutnya ada bank yang ditunjuk atau nominate bank. Di sini letter of credit seperti melakukan negosiasi. Selanjutnya disebut negosiasi bank, melakukan konfirmasi setelah letter of credit ini diterima. Yang F ada bank penegosiasi. Di sini bank yang melakukan negosiasi atau pengambil alihan atas dokumen ekspor dan karenanya membayar terlebih dahulu kepada beneficiary dan untuk selanjutnya menagih pembayaran ke issuing bank. Nah, di sini sebagai pengganti pembayaran terlebih dahulu agar pihak dari penjual mendapatkan uang awal dalam melakukan penjualannya. Selanjutnya adalah bank pengkonfirmasi, confirming bank. Di sini tugasnya hampir sama dengan bank penegosiasi, atau misalkan dari pihak beneficiary menunjuk bank yang sama, artinya satu bank bertugas sebagai dua, sebagai negosiasi maupun pengkonfirmasi. Oke, berikut merupakan mekanisme dari letter of credit. Dari yang pertama itu terjadinya kontrak di mana importer pembeli setuju melakukan letter of credit dengan pihak eksporter atau penjual. Nah, yang kedua, importer mengajukan letter of credit kepada bank penerbit untuk diproses letter of creditnya. Yang ketiga, bank penerbit memberikan dokumen letter of credit ke bank penerus untuk melanjutkan LC ke penjual eksporter. Nah, bank penerus menginformasikan letter of credit ke eksporter, di mana pembeli ini untuk segera dilakukan pengiriman barang sesuai perjanjian kontrak. Nah, yang kelima, eksporter mengirim barang dan memberikan dokumen pengiriman kepada advising bank atau bank penerus. Nah, yang keenam, setelah menerima dari eksporter, advising menyerahkan dokumen ke bank penerbit atau disebut issuing bank untuk menerima pengiriman barang dari eksporter. Jadi nanti barangnya ditahan di bank penerbit atau issuing bank. Nah, setelah barang sampai, ketujuh, setelah barang sampai, issuing bank meminta pembayaran sesuai dokumen pengiriman barang agar barang dapat diambil pada tempat barang datang. Nah, biasanya barang datang ini bisa dari pelabuhan dan sebagainya karena lewat media laut, media air ya. Oke, yang kedelapan, importer membayar sesuai order yang disepakati bersama eksporter ke issuing bank. Nah, jadi importer membayar sesuai kontrak yang sudah ada dengan eksporter. Yang kesembilan, issuing bank memberikan pembayaran ke advising bank untuk diteruskan ke eksporter atas pengiriman barang yang sudah dilakukan. Yang terakhir 10, advising bank memberikan pembayaran ke eksporter untuk menyelesaikan letter of credit. Nah, ini adalah mekanisme dari letter of credit, di mana antar negara pembelian suatu barang. Mengerjakan soal Bapak tunggu hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.